Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Mega Haristina. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknologi Informasi. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat flash IP pada CI. Langkah pertama yaitu kita hidupkan dulu SAM-nya, kemudian kita buat database di phpMyAdmin. Kemudian kita membuat database baru dengan nama user detail tabel. Tabel 2, karena sebelum saya membuat database baru ini, tadi saya sudah mencoba terlebih dahulu. Kemudian di create. Setelah itu kita membuat kolom, yaitu dengan 2 kolom saja. Kemudian kita beri nama tabelnya, yaitu dengan nama mahasiswa. Kemudian klik go. Setelah itu kita beri nama setiap tabelnya, yaitu tabel pertama diberi nama NIM dengan tipe varchar, values-nya 11, kemudian defaultnya diberi non, kemudian defaultnya dibiarkan non, collection-nya kita pakai Latin, yang Swedish CI. Kemudian atributnya dibiarkan kosong saja. Kita lanjut ke tabel yang kedua. Tabel yang kedua yaitu diberi nama tipenya menggunakan varchar, kemudian values-nya 250. Collection-nya kita pakai Latin sama seperti tabel NIM. Untuk defaultnya dibiarkan non, atributnya dibiarkan kosong, kemudian indeksnya dibiarkan kosong. Kita simpan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Karena kita akan membuat NIM ini sebagai kunci, jadi tabel NIM karena kita akan membuat NIM ini sebagai ID, jadi diberi primary key.
Caranya seperti ini. Kemudian karena kita akan membuat tabel NIM ini sebagai tabel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Mega Kristina. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknologi Informasi. Nah, hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat flash IP pada CI. Langkah yang pertama yaitu kita membuat PHP adminnya dulu. Kita buat database-nya dulu. Kita hidupkan dulu SAM-nya seperti ini. Kemudian kita buka PHP adminnya. Setelah itu kita membuat database baru dengan nama praktik. Kita create. Di dalam database praktik ini kita membuat 2 kolom saja, yaitu yang nanti isinya NIM dan nama. Kita beri nama tabelnya mahasiswa. Kemudian go. Setelah itu kita membuat tabel yang pertama, yaitu NIM. Kita beri nama NIM. Kemudian tipenya menggunakan varchar. Terus value-nya kita buat 11. Default-nya kita biarkan 0. Kemudian collection ini kita kasih Latin 1 Swedish CI. Atributnya kita biarin kosong, kemudian nullnya dibuat no, indexnya dibuat binary karena kita akan membuat ID pada tabel NIM. Dan klik go. Kemudian tabel yang kedua kita beri nama tipenya kita menggunakan varchar. Values-nya ini diberi 250 karena nama itu bisa jadi ini panjang atau pendek teksnya. Collection defaultnya kita buat 0, kemudian collectionnya kita samakan seperti tabel NIM di atas, yaitu menggunakan Latin. Swedish CI, atributnya dibiarin kosong, nullnya juga dibuat 0. Kemudian save. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga kita mendownload aset template di link yang ada di description teks di bawah ini. Karena tadi saya sudah mendownload, maka langsung kita pindahkan saja aset template-nya ke dalam folder CI-nya.
Kita copy, kemudian kita paste ke dalam. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mendownload aset template di link yang ada di description box di bawah ini. Kemudian kita ekstrak ke dalam folder CI-nya. Karena tadi saya sudah mendownload, jadi tinggal kita copy ke dalam folder CI. Kebetulan di sini nama folder CI-nya saya beri nama praktik. Kita paste di sini. Sekarang kita buka codingan CI-nya dan buka aplikasi. Di sini saya memakai Sublime Text. Kemudian kita buka folder aplikasi. Kita cari dulu foldernya di htdocs. Klik praktik. Tambah ini biar kelihatan praktik. Kemudian aplikasi. Kemudian config. Kita dulu config. Kemudian database PHP. Kita cari database PHP. Setelah itu kita tarik ke bawah. Kemudian sesuaikan username, password, dan nama database masing-masing. Karena tadi di folder saya yaitu namanya praktik, kita tulis di sini, kita ketik praktik. Setelah kita beri nama database-nya dengan anotatif, kemudian selanjutnya lakukan setting autoload setting pada config autoload PHP di folder config, terus kemudian autoload PHP. Kemudian kita ketikkan database dan session pada autoload. Kita cari autoload berada di baris nomor 61. Kita tambahkan di sebelah array yaitu database dan session. Koma, kemudian session. Kemudian kita cari di line nomor 92, kita tambahi di sebelah array yaitu dengan URL, jangan lupa tanda petik di atas, koma, terus kemudian form. Langkah selanjutnya yaitu kita setting base URL pada application config PHP. Kita cari di sini folder aplikasi, kemudian config, kemudian di file config PHP.
Kita cari di line nomor 26. Nah, ini kita sesuaikan dengan nama path folder CI pada masing-masing komputer atau laptopnya. Karena di sini folder CI saya namanya praktik, maka kita tuliskan http://localhost garing praktik kemudian garing praktik. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu memulai membuat layanan web IP RESTful dalam kerangka CI. Jadi pertama-tama kita perlu membuat controller IP setelah kita menyeting base URL pada file application config php. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita perlu memulai membuat layanan web IP RESTful dalam kerangka CI. Jadi pertama-tama kita perlu membuat controller IP untuk mengirim dan menerima permintaan HTTP IP. Buat file baru pada controller dengan nama ip.php.